Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama dari Fakultas FTKI Universitas Nasional dengan nomor induk mahasiswa 16311-27006400097 yang mengikuti mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi di kelas K03. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari Software Development Life Cycle atau SDLC. Saya mengambil jurnal dari Jurnal Sistem Informasi volume 8 nomor 2 bulan Oktober 2016 yang disusun oleh Dia Harnoni Aprianti dan Andarta Fardanul Khoir dari UPT Balai Konversi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Reservasi Online untuk Layanan Kebun Raya Purwodadi LIPI. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang SDLC itu, Software Development Life Cycle, atau yang biasa disingkat dengan SDLC, merupakan tahapan-tahapan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang analisis sistem dan programmer dalam membangun sebuah sistem informasi supaya berjalan dengan disiplin dan sistematis. Pada penelitian ini, pengembangan sistem menggunakan metode SDLC. Metode ini menggabungkan pendekatan prototype yang bersifat iteratif dengan pendekatan air terjun atau waterfall yang bersifat sistematis. Pada tahap awal, perangkat lunak yang diluncurkan berupa suatu prototipe. Kemudian pada langkah berikutnya dihasilkan versi-versi perangkat lunak yang semakin lengkap. Tahap-tahap yang dilalui hampir sama dengan pendekatan model lainnya, yaitu melalui tahap perancangan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem. Bedanya, sistem ini tidak kaku, dapat dilakukan perubahan-perubahan sesuai kebutuhan user yang berkembang. Selanjutnya ke tahapan SDLC. Yang pertama ada tahapan analisis sistem. Sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Yang kedua ada tahapan perancangan sistem. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain, meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Yang ketiga, tahap pembangunan sistem. Tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Yang keempat, ada tahap pengujian sistem. Tahap ini harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Yang kelima, ada implementasi. Tahap ini sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Yang keenam, ada pemeliharaan sistem yang menjadi permulaan fase baru, yaitu penggunaan. Selanjutnya di SDLC itu ada model SDLC ada 3. Yang pertama ada waterfall model. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Yang kedua ada V-shape model. Model ini fokus pada proses eksekusi dengan cara berurutan, hampir sama dengan model waterfall, tetapi lebih menekankan pada tahap pengujian. Prosedur pengujian pada model ini bahkan ditulis sebelum kode program dibuat. Yang ketiga ada incremental model. Model ini melibatkan beberapa siklus pengembangan. Siklus-siklus tersebut dibagi ke dalam pengulangan kecil. Pengulangan tersebut dapat diatur dengan mudah dan melewati serangkaian tahap, termasuk pengaturan, desain, penerapan, dan pengujian. Selanjutnya ada perencanaan dan analisis. Perencanaan dalam tahap ini menentukan suatu rangkaian atau kerangka kerja yang menyeluruh. Bagian ini melibatkan para manajer atau para senior yang profesional guna menemukan strategi untuk mendukung rencana yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek, yaitu waktu dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Perencanaan jangka panjang, yaitu jangka waktu sampai maksimal 5 tahun. Selanjutnya ada analisis sistem.
penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan di sistem tersebut. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Kedua, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Ketiga, persiapan untuk rancang bangun implementasi. Yang keempat, ada menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Yang kelima, yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesalahan yang utuh dan berfungsi. Yang terakhir ada termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Selanjutnya ada implementasi. Tahap implementasi sistem secara keseluruhan sebagai berikut. A. Perancangan implementasi terdiri dari tugas implementasi, jadwal implementasi, perkiraan biaya, penanggung jawab. Yang B. Pengembangan dan uji coba software terdiri dari menentukan kebutuhan pemakai, rencana pengembangan, menulis program, uji coba program, pendokumentasian program, meneliti pemakai, instalasi sistem. Yang C. Penyiapan lokasi meliputi berbagai aktivitas dan penyiapan peralatan sampai dengan lokasi di mana sistem siap digunakan. Yang D. Memilih dan melatih pemakai, yaitu pemakai sistem perlu dilatih agar dapat menggunakan sistem yang telah dibuat dengan benar. Untuk penutup, pembangunan sistem menggunakan model SDLC yang tidak kaku atau sangat fleksibel, cocok diterapkan dalam sistem reservasi online ini. Fitur-fitur yang ada pada sistem reservasi online telah berjalan sesuai dengan fungsinya, dan sistem reservasi online ini dapat diakses oleh pelanggan dengan sangat mudah, cepat, dan praktis selama 24 jam non-stop. Sekian rangkuman jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.